Bagaimana jadinya jika sebuah negara berhasil menghancurkan fasilitas nuklir negara lain hanya dengan sebuah virus? Mungkin terdengar seperti film fiksi ilmiah, namun hal ini nyata terjadi pada operasi cyber bernama Stuxnet. Serangan digital yang kemudian dianggap sebagai awal dari era perang cyber modern. Nah, untuk memahami kasus ini, mari kita lihat latar belakangnya. Pada periode 2006 hingga 2008, program nuklir Iran menjadi perhatian dunia internasional. Menurut berbagai laporan dari Sidang International Atomic Energy Agency atau IAEA, negara-negara barat menilai Iran tidak cukup transparan terkait aktivitas pengayaan uranium mereka. Amerika Serikat dan Israel khawatir bahwa program tersebut dapat berkembang menjadi produksi senjata nuklir. Di sisi lain, Iran membantah keras tudingan itu. Mereka bersikeras bahwa ambisi nuklirnya murni untuk kepentingan damai dan pemenuhan energi nasional. Namun, situasi justru kian memanas. Polarisasi tetap terjadi meski Barat mencoba melunakkan posisi dengan iming-iming pencabutan sanksi, asalkan Iran menyetop pengayaan uranium mereka. Sebuah tawaran yang pada akhirnya mentah-mentah ditolak oleh Iran. Situasi ini membuat Amerika Serikat dan Israel mencari cara lain untuk memperlambat perkembangan program nuklir Iran tanpa memicu perang terbuka di Timur Tengah. Serangan udara secara langsung dianggap terlalu berisiko karena dapat menyebabkan eskalasi konflik regional. Akhirnya, hal ini mengantarkan kita pada kisah mengenai operasi intelijen alias rahasia dengan menggunakan Stuxnet, senjata cyber sebagai alat serangnya. Target utama dari operasi ini bersumbu pada fasilitas pengayaan uranium Natanz yang merupakan salah satu epicentrum nuklir paling krusial bagi Iran. Fasilitas tersebut menampung ribuan mesin sentrifuge aktif yang digunakan untuk memperkaya uranium. Kendati demikian, penetrasi ke Natanz menghadapi kendala besar. Seluruh sistemnya menerapkan metode air grab atau tidak terhubung ke jaringan internet publik guna memitigasi risiko serangan digital eksternal. Karena itu, malware Stuxnet dirancang dengan sangat canggih agar tetap bisa masuk ke sistem meskipun tanpa koneksi internet. Virus ini menyebar melalui perangkat USB dan jaringan lokal secara diam-diam. Yang membuat Stuxnet sangat berbeda dari malware biasa adalah targetnya yang sangat spesifik. Virus ini dirancang untuk mencari dan menyerang Programmable Logic Controllers atau PLC buatan Siemens, sistem yang digunakan untuk mengontrol mesin industri. Secara khusus, Stuxnet menyerang centrifuge tipe IR-1 yang digunakan Iran dalam proses pengayaan uranium. Virus ini memanipulasi kecepatan putaran sentrifuge secara ekstrim. Dalam beberapa kondisi, mesin dipaksa berputar jauh di atas batas aman mekanisnya. Dalam kondisi lain, kecepatannya diturunkan drastis. Akibatnya, sentrifuge mengalami kerusakan fisik secara perlahan tanpa diketahui operator. Hal paling berbahaya dari Stuxnet adalah kemampuannya menyembunyikan serangan tersebut. Saat mesin mengalami kerusakan, virus tetap mengirimkan data palsu ke ruang kontrol sehingga indikator di ruang kontrol terlihat normal. Para operator mengira sistem berjalan dengan baik, padahal mesin di lapangan berjalan rusak. Tabir misteri ini mulai terkuak pada Juni 2010. Sebuah perusahaan keamanan cyber kecil asal Belarus, yaitu Virus Blokada, mendadak menerima laporan aneh dari Iran mengenai komputer-komputer yang terus mengalami reboot secara misterius. Tanpa disadari, penyelidikan terhadap kegagalan sistem biasa ini justru menuntun mereka menemukan Stuxnet, senjata cyber paling berbahaya di dunia. Penelitian kemudian dilakukan oleh berbagai ahli keamanan cyber internasional termasuk dari Symantec dan analisis keamanan industri seperti Rob Langner. Mereka menemukan bahwa kompleksitas Stuxnet jauh melampaui malware biasa. Dibutuhkan sumber daya, teknologi, dan intelijen tingkat tinggi untuk membuat virus seperti ini. Karena itu, banyak analis menyimpulkan bahwa Stuxnet kemungkinan besar merupakan operasi state-sponsored atau serangan yang didukung negara. Meskipun tidak pernah diakui secara resmi, Amerika Serikat dan Israel sering disebut sebagai pihak yang paling mungkin berada di balik operasi tersebut. Konsekuensi serangan ini menjadi pukulan telak bagi Iran. Menurut laporan resmi IAEA, sekitar 1.000 unit centrifuge lumpuh total dan tidak bisa digunakan lagi. Mengingat Natanz mengoperasikan sekitar 9.000 mesin, disrupsi berskala besar ini sukses menghambat laju perkembangan ambisi nuklir negara tersebut. Hebatnya semua ini terjadi tanpa perang konvensional, tanpa jet tempur, tanpa rudal, tanpa invasi militer, hanya untaian kode komputer yang bekerja secara senyap di balik layar.
Namun operasi ini menorehkan sejarah baru dengan konsekuensi besar yang mengubah peta konflik dunia. Akibat sifatnya yang dirancang untuk menyebar luas demi mencari target presisinya, Stuxnet akhirnya lepas kendali. Virus ini keluar dari Iran dan menginfeksi jaringan industri global mulai dari India, Pakistan, hingga sang kreatornya sendiri, Amerika Serikat. Kasus ini menjadi alarm keras bagi keamanan internasional. Mata dunia seketika terbuka. Perang cyber bukan lagi sekadar soal retas situs atau pencurian data, melainkan senjata tak kasat mata yang bisa menghancurkan infrastruktur fisik secara nyata. Berbagai negara kemudian memperkuat sistem pertahanan digital mereka. Iran sendiri meningkatkan investasi besar-besaran dalam keamanan cyber dan membentuk unit militer cyber khusus untuk mencegah serangan serupa di masa depan. Tidak hanya Iran, negara-negara lain juga mulai menyusun doktrin perang cyber baru. Mereka sadar bahwa di era modern, serangan terhadap listrik, transportasi, komunikasi, hingga fasilitas nuklir bisa dilakukan tanpa perlu mengirim tentara ke medan perang. Kasus Stuxnet akhirnya membuka babak baru dalam hubungan internasional dan studi keamanan global. Karena hari ini, perang tidak selalu dimulai dengan suara ledakan. Kadang, perang dimulai dari sebuah virus komputer yang tidak terlihat.